Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Timnas U16 Indonesia melaju ke babak final Piala AFF U16 2022. Garuda Asia akan berhadapan dengan Vietnam di babak final yang akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Tapi sebelum kita lanjut, mohon subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita dan informasi terbaru seputar channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut. Never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got... Tim asuhan Bima Sakti melaju ke final setelah mengalahkan Myanmar pada babak semifinal Piala AFF U16 2022. Garuda Asia menang atas Myanmar lewat babak adu tendangan penalti. Di sisi lain, Vietnam menang dengan cara yang lebih meyakinkan di babak semifinal. The Golden Star muda mengalahkan Thailand dengan skor 2-0. Kemenangan Vietnam ini cukup menarik sebab mereka sempat kalah 1-2 dari Timnas Indonesia U16. Vietnam bisa bangkit dari kekalahan itu. Meski demikian, Timnas Indonesia U16 harus tetap tampil dengan percaya diri. Apalagi mereka lolos ke babak final dengan deretan fakta menarik yang layak dibanggakan. Timnas U16 Indonesia bersama dengan Vietnam menjadi tim tertajam di Piala AFF U16 2022. Dua tim itu sama-sama mencetak 15 gol sejak babak penyisihan. Nabil Asyura sejauh ini menjadi top skor, sementara bagi Timnas Indonesia U16, penyerang asal Sumatera Barat itu mencetak 4 gol di sepanjang turnamen. Gol pun tak hanya datang dari lini depan saja, para pemain tengah seperti Kaviatur Rizky, Hanif Ramadan dan Rizky Afrizal pun sudah mencetak gol di Piala AFF U16 2022. Selain tajam di lini depan, lini belakang Timnas Indonesia U16 juga susah sekali ditembus. Lini belakang yang digawangi Muhammad Iqbal Gwijangge dan kolega mampu terus memainkan peran dengan baik. Hingga babak semifinal, gawang Timnas Indonesia U16 baru 2 kali kebobolan. Satu dari titik penalti di laga melawan Vietnam, satu lagi datang dari laga semifinal melawan Myanmar. Namun, Andrika Fatir tak bisa cepat berpuas diri. Mereka masih punya satu lagi tugas di babak final Piala AFF U16 2022. Bima Sakti tampak percaya betul dengan skuad yang ia miliki. Bima nyaris memainkan semua pemainnya di ajang itu. Dari 28 nama yang dibawa ke Sleman, hanya ada 3 pemain yang sampai babak semifinal belum mendapatkan menit bermain. Mereka adalah Irham Al-Ghifari, Andika Putra Setiawan, dan Ibnu Yusid Al-Mustaufis. Namun, peluang ketiganya untuk tampil di babak final masih terbuka lebar. Akan menarik jika mereka bermain di final dan kemudian menjadi pahlawan bagi Garuda Asia. Melihat mental Timnas U16 yang terkadang agak labil dan sering terasa agresif kalau berada di tengah lapangan, Coach Bima menyarankan agar anak-anak banyak beribadah dan berdoa. Tak hanya saat latihan saja, anak-anak Timnas U16 harus disiplin. Coach Bima juga mewajibkan mereka untuk taat beribadah sesuai agama yang diyakini. Kendaraan selalu disiapkan bagi yang ingin beribadah ke gereja, masjid maupun pura, sambungnya. Iriawan juga memastikan pelatih Bima Sakti telah menyiapkan taktik dan strategi untuk menghadapi Vietnam di final U16 nanti. Latihan semakin digencarkan. Bagaimana menurut Anda? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Dukung dan doakan terus Timnas Indonesia agar Indonesia dapat meraih kemenangan atas Vietnam saat final AFF U16 2022. Amin. Kami Indonesia, kami bisa, dan salam olahraga. Terima kasih. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more.